Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Muhammadur Rasulullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmatun muhdad. Hadratul mukarramin, para asatid, para alim ulama, para guru-guru sekalian, dan segenap para tokoh masyarakat, para sesepuh, para orang-orang tua, tanpa mengurangi rasa takzim, tidak menyebutkan satu demi satu. Alhamdulillah, malam hari ini di tempat ini, di musolah ini, yang adalah wakaf dari adik saya almarhumah Suryani binti Haji Abdul Aziz, kita peringatkan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir juga di sini suaminya Ustaz Bedowi, juga saudara saya Bapak Haji Saadi, orang-orang tua yang lain, juga para Ustaz Jenal, Ustaz Suhadi, Ustaz Gofur, juga Ustaz Zaid, dan para asatid yang lainnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan maulid kita malam hari ini diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan almarhumah dapat dipertemukan dengan Rasulullah, diberikan pahala besar, diberikan kebahagiaan di alam kuburnya. Saudara, kalau orang gembira, kita bisa lihat dari wajahnya, tersenyum begitu ya. Kalau orang lagi pusing juga kita ngelihat dari mukanya, sumpek gitu. Jadi di sini kelihatan nih yang sumpek gitu, kelihatan dari mukanya. Kenapa kita tahu? Padahal senang itu adanya di dalam hati, sumpek juga di hati. Kita tahu itu karena kelihatan dari mukanya. Kalau mukanya senang, hatinya senang gitu. Kalau orang di dalam kubur, kita nggak tahu dia senang apa enggak. Gitu? Senang enggak nih orang dalam kubur? Kayak orang nanya kita, Bapak ente udah meninggal sama hidup? Udah meninggal. Anda mau nanya, lagi gembira apa lagi sedih Bapak ente? Waduh, pertanyaan ente terlalu susah dijawab, bikin aneh puyang. Orang dalam kubur, oh tapi ada ciri-cirinya gitu. Di antara ciri-cirinya itu sedekahun jariyah, sedekah yang pahalanya mengalir. Kalau kita pernah dalam hidup ini punya kelebihan duit yang gak kepake, kita beliin semen buat membangun masjid, pahalanya buat baba kita niatin. Maka selagi masjid itu masih kokoh berdiri, itulah tanda bahagianya orang tua kita. Ada tandanya semua, ya kan? Barang yang gak kelihatan itu ada tandanya. Ntar mau hujan, dikasih tanda sama Allah, mendung. Itu? Ntar mau hujan, dikasih tandanya geludug. Nggak langsung hujan. Kalau langsung hujan kita kaget, dikasih tanda. Nah, suatu hari saudara, ada ulama bernama Al-Imam Abu Zafar namanya. Dia punya guru bernama Abu Musa. Dia dengar gurunya cerita, bilang begini gurunya, ya Abul Muzaffar, semalam ana mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana tanya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana yang kau rasakan saat umatmu melaksanakan maulid di tiap-tiap daerah?
Rasulullah bilang, ya Aba Musa, man fariha bina farihna bihi. Siapa orang yang bergembira dengan sebab aku, dengan sebab maulidku, maka aku juga merasakan kegembiraan dengan sebab dia rayakan maulidku. Jadi kalau pengen kita tahu Rasulullah gembira atau tidak, kita mauludan senang apa enggak gitu. Anda? Kalau kita ditanya, bang mauludan girang apa enggak? Jawabannya apa? Girang apa memberatkan? Girang. Kalau begini, mauludan mulu, gue udah nyumbang lagi aja. Begitu enggak kira-kira? Enggak kan? Enggak. Nah kalau kita merasa girang, merasa senang, merasa gembira, maka kegembiraan kita disambut oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi malam hari ini kita rayakan Maulid, menggambarkan bahwa saat ini pula sedang terjadi kegembiraan pada diri Rasulullah. Jadi terhubung kita antara umat dengan Nabi, terhubung dengan peringatan ini. Dulu saudara, di zaman Nabi terjadi juga girang sama girang gitu. Waktu Nabi naik Jabal Uhud bersama Sayyidina Umar, Jabal Uhud goyang saudara, gunung Uhud brrrr gitu. Sayyidina Umar bilang, kayaknya mau gempa ini ya Rasulullah, kayak di Cianjur. Ketakutan dia pegangan, kan gunungnya gunung batu. Kata Rasulullah, enggak Mar. Kata Nabi, Uhud yuhibbuni wa ana uhibbuh. Gunung Uhud ini dia mencintai aku, maka aku pun mencintainya. Dibalas pula cintanya oleh Rasulullah. Jadi orang saudara kalau ketemu orang yang disukai, suka grogi dia, ya kan? Ada pacarnya lewat, dia gerak-gerak ini. Kata temennya, ngapa sih lu? Bukan diam-diam, grogi ada cewek gua, gitu kan? Ya nggak? Iya kalau grogi biasanya bahasa tubuh yang main. Walau mulut gak bicara, bahasa tubuh. Ini gunung gak bisa bicara saudara, makanya pakai bahasa tubuh, bergerak-gerak. Sebab di atasnya ada orang yang dicintainya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara mau tahu nggak? Ulama katakan di antara gunung-gunung dunia yang kelak dibawa Nabi ke negeri akhirat adalah Jabal Uhud. Dan ke negeri akhiratnya gunung ini Allah masukkan ke dalam surga sebab dia mencintai Rasulullah. Senang gak itu gunung kira-kira? Wow, gunung di dunia ribuan saudara, jutaan gunung. Dia punya itu gunung satu, dituntun sama Nabi, nanti ada gunung Uhud namanya di dalam surga. Karena saat Rasulullah naik, dia bergerak-gerak, senang bergembira gitu. Nah kalau itu gunung yang kagak sholat, cuma bercinta sama Nabi, ketarik dia ke dalam surga, maka kita mudah-mudahan begitu juga. Ya, kita begitu juga tuh. Biar kita maulid, biar semakin tertanam kita punya cinta kepada Rasulullah. Biar walau ilmu kita dikit, ibadah kita dikit, kita ngarepin apa lagi? Nggak ada yang kita andel-andelin besok. Tiada lain, tiada bukan kita untuk bisa bergelantungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah malam, momen yang sangat penting. Saudara-saudara, kemudian kita sebagai umat Nabi kita Muhammad mesti dijaga itu rasa cinta itu, dipelihara rasa cinta. Suatu hari Nabi berjalan dengan sahabat-sahabatnya ke satu kampung. Di kampung itu ada dua orang lagi pada ngelompok, ada dua kelompok.
Kelompok pertama saudara ahli tukang zikir, tukang ibadah. Kelompok kedua lagi pada ngaji. Jadi ada dua kelompok nih. Pas Nabi sampai situ, Nabi berhenti. Kata Rasulullah, kilahuma alal khair. Dua-duanya baik. Kelompok yang tukang ibadah, tukang zikir, baik. Tiap hari baca Quran, baik. Tapi ini walakin halaqatul ilmi afdalu minal awal. Tapi orang yang ngumpul pada ngaji itu yang lebih utama. Akhirnya kata Nabi, ayo kita nimbrung ke tempat orang ngaji. Rasulullah duduk di tempat ngaji. Kenapa begitu? Sebab dari majlis ilmu akan melahirkan ahli-ahli zikir. Dan saat Rasulullah duduk bersama orang yang sedang mengaji, menunjukkan orang yang gemar dengan ilmu, tanpa disadari dia mendapatkan perhatian khusus dari Nabi Muhammad, mendapat kecintaan khusus dari Nabi Muhammad. Jadi Nabi yang cinta mereka, karena buktinya Nabi duduk di situ. Paham tuh ya? Nah, apa yang maksud saya sampaikan? Di ini tempat musola Suryania didirikan dengan sebidang tanah kurang lebih 100 meter. Di samping memang diperuntukkan ini untuk sholat berjamaah setiap hari, untuk beribadah, untuk berzikir, untuk sholat duha, untuk baca Quran, untuk tahajud dan lain sebagainya ibadah kita. Juga diperuntukkan untuk menuntut ilmu. Di ini tempat diadakan pengajian di hari-hari tertentu, dan setiap hari dibuka pengajian untuk anak-anak tanpa dipungut apa-apa, tanpa ada tuntutan apa-apa. Maka dua-dua tempat yang Rasulullah katakan kilahuma khair, dua-duanya bagus. Cuma Nabi pilih ke tempat pengajian, duduk Nabi bersama mereka. Alhamdulillah, tempat ini, musola ini bersambung dengan dulu yang pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad. Jadi di sini ada kita buat ibadah, juga di sini pula kita bisa buat tuntut ilmu. Tiada lain, tiada bukan, untuk kemaslahatan kita, untuk kemaslahatan orang sekitar, biar laksanakan ibadah di sini bersama, biar juga anak-anak kita belajar ilmu, biar nanti besarnya dia bisa laksanakan ibadah, bisa ilmunya bermanfaat, berguna dunia sampai akhirat. Begitu juga kita-kita yang udah pada tua, kalau mau ikut mengaji saudara silahkan, biar santri-santri pun yang pada belajar agar ilmunya menjadi barakah dan manfaat. Nanti akan disambung oleh para santri-santri yang alumni. Mudah-mudahan apa yang mereka sampaikan ada manfaatnya bagi kita. Akhirul kalam, ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.